لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Ya, ini mau tanya masalah selama mengikuti kajian Buya. Tahun kemarin itu ikut kolwat di Jatimungkul Buya. Iya. Oh pernah, iya. Pernah. Itu selama 4 hari itu punya kesan yang berbeda lah pada diri saya Buya. Tapi tidak sampai selesai sih. Nah, semakin kesini itu selama ikut di Tegal Agung ya, ikut zikir-zikiran itu tiba-tiba tuh ada perasaan Buya dalam hati itu seolah-olah ada ada suruhan lah, maksudnya ada perintah bahwa sebelum zikiran itu bagusnya sholat hajat dulu. Gitu. Terus duduknya di situ seolah-olah tuh itu menurut Buya bagaimana? Ya itu maksudnya jika itu seolah-olah itu dari Buya gitu, seolah-olah, tapi nggak tahu bener tidaknya tuh gitu. Oke. Makasih Buya. Jadi artinya begini, Allah punya sifat kalam, tetapi juga kaunuhu mutakalliman, bahwa Allah itu berbicara. Sampai sekarang Allah masih berbicara, makhluknya terus berbicara. Jadi jangan beranggapan Allah sudah pensiun ya bicaranya. Dengan Al-Quran udah sempurna berarti Allah nggak bicara. Bahwa kita ketika tersambung dengan Allah dengan hotline itu artinya antar presiden dengan presiden itu ada nomor khusus yang anytime bisa diangkat kan gitu. Nah, melalui apa? Sederhana, yaitu kita selalu apel sehari 5 kali. Makanya kan kok ada hotline, iya. Nomor teleponnya berapa? Nomor teleponnya 44342. Betul, 44342. Artinya ketika orang itu masih sering berkomunikasi dengan Tuhan sehari 5 kali, dari mulai bangun tidur, itu kan berarti hotline-nya kan betul-betul sempurna. Sehingga ketika kita akan melakukan kemaksiatan, itu teguran dari Allah ada. Iya, akan muncul rasa takut di bulu roma kita menjadi meremang-remang. Ketika akan kita mengambil barang orang lain, itu seperti bergetar badannya itu. Ada kalimatnya, jangan kau ambil milik orang lain, jangan kau merugikan orang lain. Itu haram. Itu ada, bunyinya ada dan bisa saya tulis, tapi itu kan tanpa suara. Allah kalau bicara itu bila sautin wala harfin. Awas, tapi ini jangan disebut wahyu ya. Ini namanya hadisun nafas. Nah, makanya ketika orang sudah pernah berkholwat, sering bangun tengah malam, ya kan gitu, sering bermunajat, hatinya sudah jernih. Nah, di situ kan hotline-nya kan sangat jelas sekali, gamblang suaranya. Nah, tetapi namanya juga manusia. Yang nariknya ada, yang mencegahnya ada. Di situ terjadi suatu pertempuran. Ya, pertempuran. Nah, ketika terjadi pertempuran, ketika kita akan melakukan suatu kejahatan, kemudian pencegahan juga terus menyerang kita. Kebanyakan kita ini, ya jujur aja, kita sebagai manusia ya masih sering kalah sering menang sih. Betul nggak? Sering kalah sering menang. Nah, tetapi kalau seandainya Anda itu sekali menang sekali kalah, ya udah bagus lah. Apa kalau menang kalah, ya bagus sekali kan gitu. Menang kalah, ya sudah hebat namanya kan gitu. Sampai kalah
menang. Kalah menang, banyak kalahnya ya lumayan lah, masih ada menangnya. Yang hebatnya kan sudah kalah semuanya itu. Nah, disitulah makanya hadisun nafs itu ada bisikan-bisikan gerak hati kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi perlu diwaspadai, kalau Anda belum punya monitor yang jelas, belum punya monitornya yang jelas, tolong setiap ada dorongan hati untuk melakukan sesuatu, jangan take for granted itu Allah yang menyuruh. Karena standarnya karena yang disuruh berupa kebaikan. Perlu Anda yakini bahwa setan juga menyuruh kebaikan juga pada awalnya. Ya, belum tentu. Sebelum kita bicara ke sana, kita mau bicarakan dulu bahwa dalam pertempuran kita sadar ini, pada detik-detik terakhir kita ini kalah karena saking cantiknya perempuan, betul nggak? Kemudian di daerah yang jauh dari daerah kita yang nggak ada orang kenal, di tengah malam nggak ada, takut orang lain tahu, aman, dan birahi kita sudah meledak-ledak, ya kan? Tinggal jerengnya saja. Nah, ketika kita dalam pertempuran sudah hampir kalah, tolonglah kita sadarkan diri kita sendiri, nggak usah malu, nggak usah segan, menjeritlah, wahai hatimu, panggillah Tuhanmu, ya Allah, tolonglah aku. Ya, seperti itu. Ini penting sekali. Nah, lalu kembali lagi, setiap bisikan hati itu tidak selalu dari kebenaran, tetapi setan juga awalnya juga bisa saja menyuruh kebaikan-kebaikan. Setan juga melihat-lihat juga sih ya. Kalau orang itu sudah kiai, umurnya udah 70 tahun, ya saya kira ya setan juga tahu dong, nggak mungkin diajak melacur. Betul nggak? Ya syahwatnya udah berkurang, ya jangan dong, ya kan begitu. Diajak nyopek nggak mungkin dong. Nah disitulah makanya selalu pola ngajaknya yang baik-baik. Ya, bikin masjid. Iya. Ya tetapi ya jadi jangan hati saya seperti ada yang menyuruh bikin masjid. Belum tentu dari Allah. Setan juga bisa saja nyuruh kamu bikin masjid. Seperti apa? Ini terjadi dan kita ceritakan. Ini ketua DKM ini bisanya jadi ketua karena dia dulu yang mewakafkan tanah itu. Kemudian juga dia memberikan sumbangan terbesar untuk pembangunan. Maka untuk dihormati masyarakat dia jadi ketua DKM. Cuman orangnya udah tua, giginya udah ompong, gitu. Baca Fatihahnya udah nggak fasih lagi. Jadi rupanya masyarakat menghendaki ada peremajaan, pembaruan lah gitu, regenerasi. Nah itu ada seorang tamatan IAIN, Dr. Andes waktu itu masih bukan SHG ya, masih Dr. Andes, orangnya masih muda, pinter. Nah dia tersinggung ya karena merasanya tanah dia segala macam. Tapi masyarakat menghendaki adanya peremajaan, pembaruan, pergantian pengurus, akhirnya di voting kalah. Sakit hatinya itulah dimanfaatkan oleh setan, datang disuruh bikin masjid. Goblok kamu nih, masa kalah sama anak muda? Gitu kan gitu. Udah sekarang serahkan saja, ikhlaskan saja, lepaskan itu. Kamu masih kaya, bikin masjid lagi yang lebih hebat dari itu. Bikin masjid di seberang jalan. Selama itu dia meyakininya disuruh Allah, iya kan? Setelah terjadi apa? Speakernya berlawanan, khotbah Jumatnya saling hina menghina, saling kafir mengkafirkan, saling bidah membidahkan. Akhirnya setiap Jumat itu setiap sudut
ada panitia yang bawa gula batu, ada yang bawa kaos. Ini soal sini, ini gula batunya, sananya ditahan lagi, ini kaosnya lagi. Apa yang terjadi? Terjadi perpecahan umat. Saya tidak yakin Allah menyuruh memecah belah umat. Jadi nanti dilihatlah hasilnya. Kalau hasilnya buruk, itu berarti bisikan hatimu datangnya dari setan. Berhati-hatilah ketika Anda sering begitu, tolong dikonsultasikan dengan para ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Terima kasih begitu.